Ya, saya Mira Zara Lestari. Di sini kami bertiga akan membuat video tentang rumus-rumus dasar di Excel. Simak videonya. Oke, baik teman-teman, ini rumus Excel yang pertama. Teman-teman bisa lihat pada layar, ini ada sebuah tabel ya teman-teman. Ini serta nama dan nilai mata pelajarannya dan beberapa rumus. Oke, baik, ini rumus yang pertama. Kita ketik sama dengan, nah, ketik zoom, kemudian buka kurung. Nah, baik, kita ketik blok ini. Oke, baik teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, hasilnya langsung muncul. Kita klik kanan. Nah, ini langsung otomatis ya. Kita masuk ke rumus kedua, sama dengan rumus ketik average. Nah, caranya sama ya teman-teman dengan rumus yang pertama tadi. Oke, baik, ini di blok. Nah, nilainya sudah muncul ya. Kita klik kanan lagi, nilainya akan otomatis. Oke, kita lanjut nih ke rumus ketiga. Ini caranya sama ya teman-teman, untuk rumus pertama dan kedua tadi. Oke, baik, sama, klik kanan, lihat jumlah maksimalnya. Rumus keempat sama dengan rumus sebelumnya. Nah, kini sudah blok. Nah, ini sudah muncul ya. Kita klik kanan lagi sampai muncul tanda panah warna hitam. Nah, ini otomatis. Oke, rumus terakhir. Ini caranya sama ya teman-teman, seperti rumus-rumus yang pada awalnya. Sistemnya sama seperti blok dan nilainya akan muncul secara otomatis. Nah, seperti ini ya kira-kira teman-teman untuk rumus, zoom, average, max, min, dan count. Baik teman-teman, kita lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu lookup dan lookup. Nah, untuk lookup dan lookup sendiri itu kita menggunakan tabel bantu. Untuk lookup yaitu ke bawah, sedangkan untuk lookup yaitu ke samping. Nah, ini adalah tabel bantu untuk lookup. Jadi ada nomor pemesanan, nama customer, jenis kelamin, dan domisili. Nah, ini itu adalah tabel bantu untuk lookup. Sedangkan yang di bawahnya untuk kota, terus selama pengiriman, yang ke kanan itu adalah tabel bantu untuk lookup. Kita akan mencari data dengan menggunakan rumus lookup terlebih dahulu. Nah, tadi di nama customer itu kan dia ada di tabel bantu yang ke bawah. Nah, itu menggunakan rumus lookup. Untuk semua rumus di Excel kita awalnya menggunakan sama dengan untuk memanggil rumus tersebut. Sama dengan, lalu lookup, lalu kita ketik ke nomor pemesanan. Kenapa nomor pemesanan? Karena bukan tanggal pemesanan. Karena di tabel bantu kita itu hanya ada nomor pemesanan saja. Jadi untuk memanggil nama customer kita mengetik atau mengambilnya dari nomor pemesanan. Setelah mengetik kita koma. Nah, di laptop itu beda-beda. Ada yang koma, terus ada titik koma. Tergantung permintaan formula di laptop teman-teman semua. Koma, lalu kita ke tabel bantu dari nomor pemesanan dari atas sampai ke D paling bawah. Jadi dari A1 sampai ke D11 kita kunci atau kita blok. Jangan lupa untuk mengklik F4 untuk mengunci tabel tersebut sehingga nantinya tidak goyang-goyang untuk tabel selanjutnya. Lanjut, setelah itu untuk setelah mengetik F4 itu ada tanda seperti dolar S, itu berarti data teman-teman sudah terkunci dan sudah aman. Setelah itu koma lagi, lalu lihat nama customer itu ada di kolom keberapa. Dia ada di kolom kedua, di B. Setelah itu kalian ketik 0 atau klik di false. Setelah itu enter dan namanya pun keluar. Setelah seperti biasa, untuk mempercepatnya klik 2 kali di sebelah kanan dan nama customer pun muncul. Setelah itu lanjut di domisili, sama seperti yang awal, sama dengan lookup nomor pemesanan,
lalu lihat di domisili itu ada di kolom keberapa. Jangan lupa untuk memblok tabel bantuan dan F4-nya agar tabel Anda dan data Anda tidak goyang. Jadi tidak ada data yang harusnya tidak masuk. Koma, lalu domisili itu ada di 4 di D, kolom 4 D 4 4,0, lalu enter. Nah, seperti biasa klik kanan 2 kali agar cepat, mempercepat dan mempersingkat waktu. Nah, untuk di laman pengiriman, tadi teman-teman lihat sendiri kalau di nama pengiriman itu tabel bantunya itu ke sebelah kanan, bukan lagi ke bawah. Nah, sebelah kanan itu kita menggunakan lookup. Dia horizontal, bukan ke bawah. Jadi sama dengan lalu lookup, kita panggil rumusnya, lalu ketik kota atau domisili. Karena di tabel bantu di lookup itu kita hanya ada domisili atau kota, lalu lama pengiriman. Jadi kita panggil apa yang memang ada di tabel bantunya. Setelah itu kita blok kota dan lama pengiriman. Jangan lupa untuk F4-nya. Setelah itu koma, lama pengiriman itu ada di kolom keberapa? Ada di kolom ke-2. 2, lalu koma lagi dan 0. Setelah itu enter. Dan jadi teman-teman ingat dulu tabel bantunya itu lookup atau lookup. Jadi jangan salah dalam memberi rumus. Jadi untuk rumus selanjutnya penggunaan if dalam Excel. Baik, di sini ada tabel yang akan kita isi di tabel kelulusan dan predikat. Di tabel kelulusan kita klik if untuk penggunaan logikanya. If jika nilainya dari tabel C2 lebih dari sama dengan jika nilai dari tabel C, yaitu nilai lebih dari sama dengan 80, maka dia lulus. Kemudian selain daripada itu dia tidak lulus. Tanda petik, kemudian enter, kemudian klik kanan untuk menyesuaikan di tabel di bawahnya. Baik, sudah tampil tulisannya lulus dengan tidak lulus. Kemudian kita akan lanjut ke tabel predikat. Jika tabel nilai C2 lebih dari sama dengan 80, maka nilainya predikatnya adalah A. Jadi diketik tanda petik A. Kemudian jika tabel nilainya lebih dari 80, maka dia predikatnya adalah B. Kemudian jika dari tabel nilainya kurang dari 80, predikatnya adalah C. Seperti itu. Kemudian diklik enter. Sudah tampil sesuai dengan predikat dari masing-masing nilainya. Seperti ini.